Halo guys, David di sini dan hari ini saya bakal mutusin sesuatu yang lumayan penting, sesuatu yang bakal ngasih pengaruh langsung buat hidup saya ke depannya. Sesuatu yang bakal hadir di tiap hari di hidup saya, yaitu pompa galon apa yang bakal saya pakai, pompa galon apa yang terbaik. Di video ini kita bakal temuin jawabannya. Oh ya, sekilas info aja kemarin saya ada ngebahas satu pompa galon ini yang udah saya pakai selama 2 tahun di video unboxing Sony yang OLED 40 juta itu. Di sini saya udah pakai selama 2 tahun, alasan saya mau ganti karena dia tombolnya udah rusak. Ini harusnya ada putih-putihnya, ada tombol buat ditekan, tapi dia udah rusak, jadi kalau ditekan dia nggak mau, kita harus cabut. Ya. Nah, kayak gitu. Terus kita harus cabut lagi kalau mau. Nah, cabut buat itu. Kalau kita tekan ke dalam, dia malah nggak hidup. Tapi kita harus tarik ke atas biar dia bisa hidup. Dan cara cabutnya juga agak aneh gitu. Makanya ini menginspirasi saya buat mencari sang suksesornya. Ya, ini udah 2 tahun, harga 50.000 lumayan banget lah. Di sini udah ada 9 pompa ya. Saya maunya 10 tapi nggak ketemu yang beda. Tapi udah lumayan 9 pompa dari yang harganya 20 ribuan sampai ada yang hampir 200 ribu. Kalau kita ngomongin pompa galon, kayaknya yang lebih mahal belum tentu lebih bagus ya. Mungkin yang lebih mahal itu malah lebih ribet. Jadi 20 ribuan pun masih ada peluang menang. Semuanya saya beli di Tokopedia. Mumpung di Tokopedia lagi ada waktu Indonesia belanja. Yang ngasih banyak banget promo menarik kayak kejar diskon produk. Mulai dari 10.000, bebas ongkir sepuasnya, dan cashback spesial. Buat nikmatin promonya, bisa langsung klik link di deskripsi aja. Nah, karena di sini pompa galonnya lumayan banyak, kalau di unboxing satu-satu kayaknya bakal lama, saya bakal pakai metode turnamen aja buat nyari siapa juaranya. Jadi di sini kita bakal saling adu satu lawan satu, dan buat menang harus menang 3 kali sih, jadi semuanya adil kalau misalnya mau jadi juara satu gitu. Kriteria saya buat pompa galon yang bagus itu ada 3, itu kriteria pribadi saya ya. Yang pertama itu dia ngisinya nggak boleh lambat. Kalau bisa kenceng kayak keran warna biru itu nilai plus, tapi yang paling penting nggak boleh lambat. Kriteria kedua, pompanya harus bisa dicas pakai power bank. Kalau misalnya pakai baterai A2 atau A3 tali yang gede, itu lumayan ribet, harus ganti-ganti, tinggal colok lebih enak. Terus kriteria ketiga, desainnya kalau bisa bagus sih, sama ada fitur lain selain pompa air. Yang ketiga nggak terlalu wajib, tapi kalau misalnya ada bakal lebih oke. Jadi ya, kita pairingnya kayak sistem turnamen yang biasa, yang favorit menang. Ini harganya lumayan mahal. Kita taruh di ujung, lawannya yang murah, terus yang nomor 2 paling mahal, kalau nggak salah yang ini kita taruh di ujung juga, dan harapannya sih harusnya kalau dari harganya ini berdua bakal paling bagus. Terus ketemu di final dan semoga menghasilkan final yang seru. Tapi ini bukan Piala Dunia, jadi saya nggak tahu ya. Sekarang kita langsung mulai aja. Dari pairing yang pertama ini namanya WA S30B melawan yang harganya 175.000. Melawan pompa galon Miso yang harganya 25.000 kalau nggak salah. Jadi bedanya sekitar 7 kali lipat. Terus kita angkat galonnya. Di sini kita bakal pakai 2 galon. Terus buat ngetes kecepatan kita bakal pakai ini apa ini namanya? Nah, pokoknya ini botol yang ukurannya kayaknya 2 liter ya. Jadi siapa duluan yang bisa menuhin itu berarti kecepatannya lebih oke. Kalau desainnya kita bakal nilai bareng pas kita lagi unbox. Nanti lu juga bantu nilai ya, Bal. Oh ya, ini nggak disponsorin Aqua, ngomong-ngomong, tapi saya males muter-muterinnya, males mikirin logonya kelihatan atau nggak. Kalau misalnya nggak suka Aqua, nanti Kevin tolong ganti logo sini Fit atau Le Minerale atau apa, bebas lah, nggak peduli. Tapi karena yang di sini jualnya cuma Aqua, ya udah belinya Aqua aja lah. Nah ini, oh enggak, kirain tutupnya bakal susah dibuka, harus ngambil sendok. Sip, di sini kita coba unbox dulu. Dari yang murah aja, ini harganya 25.000. Merek Miso ini kayaknya sering saya denger sih. Dia nggak cuma pompa galon, tapi ada merek yang lain juga. Dan kalau nggak salah ini, kalau lihat dari desainnya mirip-mirip sama yang kita pakai kemarin. Ya ini warnanya lumayan mirip. Terus kalau kita lihat speknya ini, dia pakai 4 watt, DC 5 volt, dan ya mirip-mirip aja sih. Ini mungkin beda bentuk doang, tapi speknya mungkin sama. Jadi ini memang sudah bakal dinilai bagus, tapi kalau ada yang lebih bagus, kenapa enggak? Sekarang kita coba pasang dulu. Pasangnya simpel aja sih. Yang punya pompa galon harusnya tahu, tinggal pasang pancurannya di sini. Terus nanti tinggal tekan aja. Sekarang kita unbox yang paling mahal ini. Technical parameternya
Dia 3,8 watt sih. Saya kirain ini bakal lebih dari 5 watt karena ini sekecil ini dia 4 watt, tapi ternyata dia lebih kecil 0,2 watt. Entah berarti dia lebih lambat atau lebih hemat, saya nggak tahu juga. Yang nggak bisa dites di sini tuh sebenarnya daya tahan baterainya ya. Daya tahan baterai pompa galon mungkin penting, tapi saya sendiri kalau pemakaian saya punya kebiasaan di sebelah pompa galon ada satu power bank sama kabel yang selalu colokin ke pompa galonnya. Jadi nggak terlalu masalah soal daya tahan baterainya. Kalau ini si WAS30B bentuknya gede banget, ada tulisan Rockware juga. Kalau di sini kayaknya, ini kayaknya tombol power. Terus nggak ada fitur lain sih. Ini bahannya dari plastik semua, nggak sebagus yang ada di gambar. Makanya saya bilang mau semahal apapun, kayaknya yang namanya pompa galon nggak bakal jauh beda deh. Ini ada tempat buat ngecasnya, ini pakai micro USB juga. Jadi kalau dari desain saya nggak bisa bilang ini lebih bagus daripada yang ini. Malah kelihatan lebih ribet, lebih gede gitu nih. Kalau ditaruh sini kayaknya tinggi banget, nggak nyantai gitu. Oke, sekarang yang bisa nyelamatin ini dari kekalahan cuma kalau dia jauh lebih kenceng. Coba kita colokin dulu. Kayaknya agak aneh kalau misalnya segede gini nggak ada fitur lebih, jadi saya pengen coba baca dulu. Nama produk modelnya, oke. Nama warnanya, voltnya, powernya. Fiturnya ada automatic pumping, terus buat dicolokin ke baterai, plug-in battery box. Di sebelah sini nggak ditulis fitur lain sih, jadi kalau misalnya saya ada ke-skip fitur apa dari pompa galon yang mahal ini, dia nggak nulis, jadi saya nggak cari lebih jauh lagi. Dan kalau dari isinya juga nggak kelihatan berat, jadi harusnya nggak ada yang tersembunyi dari pompa galon ini. Mahal sih, 175.000 kayak gini. Kita coba lihat aja. Sekarang kita colokin power ke sini dan ke sini biar performa maksimalnya bisa kebaca. Kalau misalnya ada satu yang baterainya penuh dan satu yang baterainya sedikit kan nggak adil rasanya. Ini cara hidupin barangnya gimana ya? Mungkin agak ketinggalan 1-2 detik nggak masalah lah ya. Jadi dari sini dulu. Oke. Terus dari sini. Nah, kalau dari kecepatannya kayaknya sama aja. Malah ini kelihatan lebih lambat gitu. Tadi pas saya lagi ngetes dikit, ini ada satu fitur yang... Hah? Apa? Timer belum? Ya nggak apa, bisa lihat sendiri. Nah, timer. Kayaknya jauh deh. Nggak jauh-jauh banget. Tapi ini jelas lebih kenceng daripada yang ini. Ini orang yang lagi nonton ini mungkin bakal pengen ke WC kali ya, denger banyak suara kayak ginian. Oke. Ini kayak masih lama gitu. Padahal tadi mulainya 1-2 detik lebih cepat, tapi dia kelarnya sekitar 10 detik lebih lambat. Satu-satunya fitur yang ini lebih unggul dari ini, tadi saya ada ketemu, dia bisa kita kayak gini. Jadi buat yang males tekan tombol, di sini ada satu tombol yang warna putih ini, yang kalau kita tekan, dia bisa keluarin air. Dan kayaknya lebih ngebut malah. Ini salah satu trik skill dalam hidup itu bisa nuangin air tanpa tumpah-tumpah. Nah, ini kayaknya lebih ngebut deh. Ini kerasa lebih ngebut loh. Mungkin ibaratnya kalau di dispenser galon itu kalau kita angkat ke atas dia lebih ngebut, kalau kita dorong ke depan dia enggak. Tapi agak males sih saya dorong-dorong kayak gini. Gue lebih suka ini deh. Lu gimana? Kalau lihat, kayaknya lebih simpel ini gitu ya. Iya, kalau misalnya ada tatakan di bawahnya kan kita tinggal taruh, kita tekan, hidupin, dia apalagi lurus kayak gini, enak. Tapi ini kan meluncurnya ke sini dominan atau rentan tumpah. Kalau ini malah bikin ribet gitu. Jadi buat ronde pertama yang mahal kalah. Buat pendapat saya ya. Kalau misalnya Anda suka ya link udah saya taruh di bawah juga lah biar gampang buat belinya. Kalau saya pribadi saya lebih seneng yang ini, yang 25.000. Sekarang kita lanjut ke pertandingan kedua. Lanjut, ini ronde 2 Sunsonic CWP03 versus ini tulisannya nggak ada mereknya, ini automatic
water dispenser. Saking murahnya ini juga sekitar 30 ribuan dan ini 80 ribuan. Kalau di Tokopedia sih ini namanya Inoni ya. Ada mereknya tapi di sini dia enggak ketulis. Kalau kualitasnya sih saya harap lah ini kayak sama aja deh, tapi dengan tombol yang lebih gede di bagian atasnya. Kalau dilihat dari sini sih tombolnya nggak kelihatan bagus gitu ya, kayak bakal dia bahkan sudah ada baterainya, tadi nggak ada baterainya sama sekali. Ini sentuhan yang bagus. Oke lah, ini baterainya lebih gede, mungkin dia lebih mahal dari yang 25.000 tadi karena punya baterai, punya tombol yang lebih gampang ditekan. Di sini, tadi gue bilang baterai atau tombol sih? Oke. Oh ini, kirain nggak ada selangnya kan, langsung diskualifikasi. Ini yang kedua adalah Sunsonic CWP03. Di sini ada speknya, jadi kita bisa ngarepin kalau water flow-nya itu 1600 sampai 1800 ml per menit. Seliter, 2 liter 2 menit itu lama nggak sih? Kayaknya enggak ya. Kalau lagi ngisi galon, waktu berlalu begitu cepat. Ada overcharge dan over discharge protection. Jadi kalau kita colokin power bank lama-lama atau ngecas nggak bakal. Ini kayaknya canggih banget kalau ada spek kayak gini. Terus ada lithium baterai 1200 mAh. Gede banget sih. Dan ini harganya 80.000 loh. Kayaknya canggih. Pertama kita dapetin ini. Oh ya, kalau kita lihat bagian depan gambarnya juga dia kayak ada tatakannya gitu ya. Sesuatu yang 175.000 tadi nggak ada. Ini udah kayak pot bunga. Ukurannya kalau dari ukurannya nggak kelihatan terlalu menyenangkan ya. Di atas galon kita dikasih segede gini. Tapi kalau lihat gambarnya tadi, kayaknya dia juga hadir dengan fungsi yang lebih banyak. Ini yang saya bilang tadi di kriteria ketiga, kalau fiturnya banyak ya nggak masalah. Ini ada tutupannya, ada tombol on off, jadi kita bisa tutup biar nggak hidup juga, biar nggak sengaja ketekan. Di sini ada, ini jelek ini sebenarnya finishingnya, lubang buat ngecas kelihatan kasar. Dan itu aja sih tombol buat on dan buat ngecas. Iqbal bilang sih lu punya yang kayak gini juga. Dan dia ada presetnya gitu, bisa 300 ml ya, sama 1 liter. Ya itu canggih sih. Berarti kalau udah seliter dia langsung mati. Canggih sih. Ini kok nggak kayak gitu ya? Oke lah. Tapi kalau nungguin ngisi air galon aja males, gawat sih. Indonesia mau jadi apa gitu. Cuma 30 detik palingan ngisi galon. Ngisi air dari galon. Masukin nilai plus juga karena dia kasih selang yang kayaknya diameternya paling gede daripada selang yang lain. Jadi bisa ngarep kalau enggak mantep sih, punya lo juga nggak mantep kayak gini. Kayaknya licin deh. Kayak gini. Nggak seru kalau gini kan. Ya ini juga sih. Kalau yang tadi kayaknya lebih mantep. Ini agak kelipet dikit. Terlalu panjang selangnya. Terus kita taruh ini. Dan wah, untung. Dan pas lagi. Kalau misalnya tadi ketinggian kan nggak bisa dipakai ya. Sekarang kita colokin power bank, kita hidupin dari yang ini dulu, baru ke yang itu. Ini semoga set. Dua-duanya flow-nya kenceng sih. Kalau ini kelihatan lebih kelihatan lebih deres, tapi ini kelihatan lebih nyantai, tapi diameternya kayak lebih gede gitu. Dan sekarang keduanya sama sih. Kalau berisik kayaknya berisikan ini deh. Nanti pas udah penuh kita bakal coba denger mana yang lebih berisik. Kayaknya ini berisik banget. Cuma kelihatan ya sekarang. Ini kayak enak banget, tinggal ditaruh, dihidupin, terus mungkin main HP, 1 komen, 2 komen di IG. Kayak haters gitu, terus post dan minuman pun sudah tersedia. Kalau dari speednya, ini sedikit lebih unggul daripada yang ini. Yang ini karena tadi cuma palingan sedetik tapi dia belum penuh, cuma kok asik ya liatnya. Wah, gua suka sih yang ini. Mantap sih. Ya ini langsung jadi pemenangnya karena saya memang kalau di rumah biasanya langsung ngisi yang gede kayak gini, males kalau mau yang segelas karena harus ngisi terus, apalagi pompa galon kemarin kayak gitu. Jadi
Ya ini dengan fiturnya yang bisa kita taruh di atas tatakannya, ya ini langsung jadi juara. Tadi saya bilang kalau Indonesia bakal nggak maju kalau orangnya males, tapi saya juga ternyata seneng sama yang kayak gini. Sip, sip. Nggak ada perdebatan sih, walaupun ya ini simple. Oke lah, ini aja. Karena saya males, sekarang gimana? Ini gimana keluarinnya? Pinjam nih aja deh. Sini. Over engineering kayaknya ini. Nah. Udahlah. Pelan-pelan aja. Ini. Oh iya. Nah. Gila. Basah banget ini. Shueijia, ini harganya 120-an atau 150-an gitu. Ini kelihatannya minimalis banget. Kalau dari penampilan ini bagus banget. Kalau dari ini penampilannya yang paling aneh. Karena ini kayak pompa galon yang konvensional yang pakai baterai yang ukurannya gede banget gitu. Tapi saya beli karena nggak ada pilihan lain. Ini satu-satunya yang pakai charger. Yang sampai ada adapternya gini karena saya pengen lihat sekenceng apa memangnya. Kalau misalnya kencengnya super kenceng, bisa jadi salah satu keunggulan dia tuh. Karena waktu itu saya tertarik buat beli yang ginian, tapi nggak jadi karena dia pakai baterai. Itu adapternya. Sini cuci dulu. Yang ini namanya Shueijia. Ini bisa diibaratin duel antar generasi gitu ya, karena pompa galon pertama yang saya tahu bentuknya memang kayak gini. Kalau saya sih taunya yang pakai baterai yang gede, sama satu lagi yang ditekan bisa sampai capek itu, yang ada suara angin-anginnya itu kalau ditekan. Dan ini pompa galon yang bentuknya sangat modern. Nih, cuma gini doang. Kita tinggal pasangin si selangnya, terus tinggal colokin chargernya. Kalau dibandingin sama yang lain, ini juga kelihatan jauh lebih minimalis, lebih modern gitu lah. Tapi kayaknya pancurannya jauh lebih kenceng yang ini deh. Anda pasti udah bisa nebak juga kira-kira performa kecepatannya kayak gimana kalau kita ngelihat bentuknya yang lumayan serem. Terus kita colokin. Ya, kirain udah Type-C, tapi belum Type-C. Kan kalau dia pakai Type-C kan keren juga kan. Karena dia bentuknya udah modern, jadi ngarepnya udah lumayan tinggi. Ini kita pakai adapter 5 volt. Jadi kalau misalnya adapternya rusak pun banyak yang jual. Ini adapter standar nih. Kalau ini kita colokin. Iya, kayaknya kalau kita colokin di sini dia ngecasnya ke sini deh. Jadi kita nggak boleh lupa kalau kita lagi nyolokin, nanti tiba-tiba habis nggak jadi minum. Sekarang kita langsung coba hidupin aja. Kalau dari sini sih kita kasih puran sedikit lah dari sini. Tep. Nih lambat banget. Ya nggak lambat-lambat banget sih. Tapi kalau dibandingin sama ini, wow, ini mah kayak air keran udah. Jauh banget bedanya. Volumenya jauh lebih banyak, jauh lebih kenceng daripada yang ini. Ini mungkin cocoknya kalau misalnya lagi lagi butuh yang cepet-cepet. Misalnya lagi di restoran, lagi di setengah kali lebih cepet loh daripada yang ini. Lagi di restoran, lagi di tempat proyek, lagi di mana, tempat yang panas-panas banget. Ini cocok banget. Dan ini kita nggak harus Nah, ini agak ribet juga karena ini touchscreen ya. Jadi nggak ngasih kepastian gitu. Agak susah mutusin, tapi saya kurang suka sama yang ini. Dia udah nggak terlalu kenceng dan dia pakainya touchscreen. Kalau buat yang pompa galon, kayaknya saya lebih seneng yang ada tombol-tombolnya. Kayak Omobi bilang lebih enak kalau ada tekan-tekanannya gitu. Kalau misalnya touchscreen, nanti salah tekan, dia langsung keluar, dan kalau basah, rasanya nggak enak banget. Walaupun bentuknya minimalis kayak gini ya, kalau misalnya ditaruh, ya pompa galon desainnya nggak terlalu lah ya. Kalau setelah dicoba udah 6, kayaknya itu bukan bagian yang terlalu penting. Ini malah kelihatan keren dan dia juga kenceng banget. Kalau ditanya yang mana yang menang, saya lebih milih yang ini. Kalau yang mana? Itu juga. Lu, Vin? Putih? Oh. Sip. Lanjut ke pertandingan keempat. Ini pakai apa nih? Pertandingan keempat ini antara Onyx Water Dispenser. Saya agak bingung, saya harus ngecek lagi tadi. Kayak
bagian posternya itu keren gitu desainnya Onyx dan Home, tapi kok pas nyampe nggak ada merek Onyx atau apanya gitu. Entah yang jual kirimnya salah tapi bentuknya mirip. Tapi ya udahlah, ini harganya sekitar 75 ya. Oh enggak, ini harganya 40. Kalau ini harganya 80. Ini Starco, value at its best. Jadi ingat buat roda gerobak gitu, itu Starco kan ya. Entahlah. Dulu kayaknya sering ngelihat yang namanya apa? Bearings gitu. Tapi itu alat yang udah alat berat gerobak yang sorong gitu sih. Nah, ini baru ada Onyx-nya ternyata di sini. Entah kenapa di kotaknya di sini nggak ada Onyx-nya, tapi untung di dalamnya ada Onyx-nya. Soalnya lumayan keren, kayak merek yang bagus gitu. Terus di sini tapi kecil ya, kayak pendek. Kalau misalnya kita mau masukin gelas di sini kok rasanya agak harus dimiringin. Oke, ini kasih puran sedikit juga ke si Starco, si 3 bintang ini yang harganya 80.000. Kalau dilihat dari gambarnya, mungkin ini pompa galon dengan desain terbaik yang ada di video ini. Dan setelah saya buka juga ini kayaknya keren, pompa galon kayak gini warna hitam, terus atasnya ada ungu-ungu gini. Terus di sini juga ada modenya loh, Bal, yang lu bilang tadi. Ada power dan ada 600 ml. Wah, keren juga. Sekarang kita pasang dulu. Coba build quality-nya. Kalau dari sini kelihatan kayak besi bukan plastik. Ya, plastik ternyata. Kalau dari sini kan kayak metal. Ternyata trik dunia HP sudah masuk ke dunia galon juga ya. Barusan Iqbal kasih satu poin yang menarik. Dia sebagai haters pompa galon selain punya dia bilang, ngapain ada takarannya, Pit? Itu kalau nggak ada tatakannya juga nggak bisa ditinggal kan, kita harus jagain juga. Jadi ya bener juga sih, kalau misalnya ada takarannya dia mati otomatis, harusnya bisa kita tinggal kan, makanya mati otomatis. Tapi kalau nggak bisa ditinggal, ya kita tungguin udah penuh udah. Poin yang bagus. Sini kita hidupin. Sip. Terus di sini. Ini dua-duanya agak ngeribetin. Kalau dari kencengnya sih yang Onyx ini lambat banget. Udah hidup kan itu? Ya, powerbanknya udah hidup. Onyx lambat banget. Ada yang ke itu nggak? Bisa tolong? Gua nggak bisa matiin sekarang. Ketahan kayak gini. Nggak, lu tolong liatin si selang Onyx-nya ini ada ketahan nggak sih? Kok lambat banget? Soalnya si Starco ini udah lumayan lambat juga. Aman ya. Tapi Onyx ini rasanya ya nggak kenceng sih, bukan lambat. Tolong matiin dong. Soalnya tangan gue kekunci kayak gini. Sip, thank you. Nah, gak usah sampai penuh juga. Udah ketahuan siapa yang menang. Ternyata sama loh. Ilusi doang kalau si Onyx ini lebih lambat. Ya si Starco yang menang dari desainnya, dari si fiturnya juga ada yang 600 ml. Kalau ini dia kelihatannya simple banget, tapi dengan harga 40.000 ya ini wajar-wajar aja, selevel sama galon, pompa galon yang harganya juga segitu, sekitar 30-40 ribu dapatnya kayak gini. Jadi kita bisa expect lah, selain di video ini kita tahu yang mana yang terbaik, tapi kita jadi tahu juga di rentang harga segini kita dapetin pompa galon yang kayak gimana. Ini video yang berfaedah banget sih. Sebenarnya masih ada satu pompa galon lagi yang belum kita adu. Ini sih namanya apa ini? Pokoknya ini harganya 175.000 juga, tapi ini dapetin buy, istilahnya buy kan. Kalau misalnya kita kasih dia langsung naik ke atas, langsung hadapin pemenang yang tadi. Karena tadi itu ganjil, jadi ini nggak bisa dikasih lawan, kita langsung hadapin sama yang si Starco yang barusan tadi menang aja. Cuma tenang aja, setiap pompa galon harus ngeliatin 3 musuh kalau dia pengen jadi juaranya. Nanti ini kita bertes. Sekarang kita lanjut ke babak semifinal ya. Ini si mana tadi yang nomor 1? Bentar, kebanyakan nih. Pompa galon semua nih. Oh ini, ya. Si 25.000 versus si ini kayaknya overkill. Kalau saya sih udah ketebak siapa yang menang karena udah ngetes, tapi saya pengen lihat aja kalau di samping-samping ini tuh kayak gimana. Saya lebih seneng sama si ini sih. Setelah dicoba, kalau sama yang lain belum tahu, tapi kalau sama si yang sesimpel ini
saya kayaknya bakal lebih seneng sama yang ini. Karena sekali lagi ini enak loh, bisa kayak gini loh. Tuh, terus tinggal ya main HP atau ngapain, kayaknya males banget. Terus kalau di sini kita tinggal pasang yang ini aja. Perlu diadu nggak? Kayaknya nggak usah ya. Kalau udah ada favorit, langsung yang ini aja dah buat ronde semifinal kali ini. Soalnya kalau diulang juga dipompa sama aja. Sip. Lanjut ke yang selanjutnya. Kalau yang bikin bingung baru kita adu. Iya, langsung masuk final ya. Ini namanya masuk final tanpa perlu diadu, WO dong. Ini kalau misalnya kalian ada yang mau pakai buat rumah atau buat apa, ambil aja. Ini bagus semua sih. Kalau setelah dites yang nggak bagus nggak ada. Dari 99-nya nih. Mungkin paling ini aja, yang karena saya nggak suka yang touchscreen yang si Switchia itu lebih ke selera pribadi sih. Sekarang kita si pompa galon ungu. Oh ini kita harus lawanin si Starco lawan Onyx dulu. Starco balik lagi sama yang 175.000. Kalau dari desainnya ini juga kelihatannya simple banget, tapi kelihatannya meyakinkan banget. Entah kenapa kayaknya packagingnya yang paling oke gitu. Ini kelihatannya lumayan oke. Mantap. Jangan sampai mengecewakan kayak tadi. Soalnya yang tadi juga yang ronde pertama langsung kalah itu harganya 175. Agak jelek sih setelah dilihat. Ini lambang apa sih? Ini ada lambang bunga, terus ada tulisan Cinanya, tulisan Mandarinnya, kayak kelihatan murah gitu. Ya, memang bukannya apa ya, kalau misalnya kita ngelihat tulisan kayak gini, tulisan Mandarin, entah kenapa rasanya produknya jadi nggak terlalu bagus aja. Itu ya pendapat saya, dan saya rasa banyak yang setuju juga. Kalau tulisannya Inggris atau Jepang gitu kan, wah kayaknya lebih keren. Sekarang kita langsung cetek aja. Kalau dari cetekannya sih, dia enak. Tombolnya ini tombol yang paling enak yang pernah saya tekan. Dan kalau dari flow-nya, dia juga kerasa halus banget. Sekarang kita biar adil sama-sama. Oke, dan si ini. Lihat nih, kualitas aliran airnya beda. Kalau ini serasa kayak liar banget dari sini ya. Kalau ini kerasa tenang banget. Enak lihatnya yang ini. Walaupun kecepatannya lumayan mirip ya. Ya kecepatannya lumayan mirip lah. Dan kalau ditanya saya milih yang mana, saya tetap milih yang inilah karena desainnya bagus soalnya. Kalau ini kalah karena desainnya sih, dan lagi-lagi yang harganya 175.000 kalah ya. Ini dia baru pertama kali diadu dan langsung kurang srek sih. Walaupun yang ini aliran air paling bagus, tapi dari kelihatannya kurang dan nggak ada fitur-fitur lain juga. Ini bukti kalau video ini juga memberikan pelajaran kalau beli pompa galon jangan yang mahal-mahal, udah yang 30.000, 40.000 udah bagus. Ini pertandingan kedua terakhir, semifinal buat nyari siapa yang berhak ngelawan si ada tatakan tadi. Kita udah sama-sama nyobain ini. Kalau buat tebakan awal sih saya lebih suka yang ini ya. Ini jelas lebih kenceng dan ini nggak sekenceng itu. Nggak perlu dites, ini udah jelas jauh lebih kenceng. Kalau saya ditanya suka yang mana, agak bingung sih. Ini ibaratnya ngasih dua dunia yang berbeda. Ini bentuknya bener-bener garang, ini bener-bener simple. Kalau ini lebih kenceng, ini lebih lambat. Kalau lu milih yang mana, Bang? Susah ya? Nah, kanan ya? Ini ya? Nah, karena ya di zaman sekarang kalau misalnya mau ngecasnya pakai ini harus cari colokan lagi, rasanya agak ribet gitu. Terus bentuknya juga gede banget. Dan entah ya, mungkin ada efek ini udah modelnya kelihatan terlalu lama gitu. Cuma bagian kencengnya ini favorit banget sih. Serasa keren loh. Ini buat ngisi ember pun lumayan ini. Kalau misalnya ini mau dipakai buat mindahin air dari drum ke ember, buat yang entah buat apa, ini bisa dipakai juga saking kencengnya. Cuma bagian yang bikin dia kalah ya ini, si adapter yang super harus pakai ginian, nggak bisa fleksibel. Ini dua-duanya harganya 80.000, punya keunggulan sendiri kalau dia bagus, ada mode 600 mili-nya juga,
Dan ini dia ada, lagi-lagi tatakannya nih bener-bener game changer sih. Baru kali ini saya ngeliat yang kayak ginian. Jadi buat saya yang pertama kali nyobain kayak, wah kagum. Cuma ya coba kita ngetes pakai gelas, sesuatu yang lebih sering. Ini agak goyang-goyang dikit. Kalau nggak hati-hati harus, ini lagi nyari kelemahannya nih. Kalau nggak hati-hati agak bahaya. Kalau kita hidupin, agak mengerikan sih kalau pakai gelas doang. Enggak, biasa aja. Oke. Kalau yang tadi kan dia lumayan tinggi, jadi serasa bisa keganjel. Kalau yang kayak gini, kita tinggal tekan, tunggu. Ini bakal mengurangi angka kecelakaan sih. Kalau ini ya tetap ini sih. Dari tadi lagi nyari kelemahan sih ini, tapi kayaknya lumayan dipaksain deh. Jadi ini adalah pilihan saya buat pompa galon yang selanjutnya. Walaupun kalau satu aja kelemahan, kalau bisa dibenerin itu lebih ke goyang-goyangnya ini, karena rasanya agak gimana gitu. Soalnya kita naruh sesuatu kan di sini. Ya, kalau ditanya pompa galon yang terbaik itu gimana? Pompa galon yang ada tatakannya, dengan speed pompa yang kayak gini. Terus dia juga build quality-nya, desainnya kelihatan yang kayak gini, bukan plastik kayak gini, dengan harga yang kayak gini. Kalau bisa kayak gitu. Minta banyak banget ya. Dan ada USB Type-C dan ada apa, rasanya mintanya terlalu banyak ya buat sebuah pompa galon yang harusnya gitu doang. Sama kayak video ini, yang bahas pompa galon doang udah mungkin 30 menit kali. Jadi gitu aja dulu. Thank you buat yang udah mantengin video yang agak nggak jelas gini, tapi saya enjoy banget karena bisa nyoba-nyobain yang kayak gini. Ini sebenarnya video udah saya rencanain dari berapa bulan lalu, tapi nggak ada motivasi karena pompa galonnya belum rusak. Sekarang udah rusak, ada motivasi. Dan selamat datang buat si Sunsonic CWP03 dengan harga 80 ribuan. Jadi gitu aja dulu. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau bisa digabung gitu ya. Cuma yang mahal ini loh, nggak nyangka. Ini sama yang awal tadi agak itu sih, agak ribet.